Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi saya yang berjudul Etika dan Hukum Bisnis terkait PKWT di PT Astra Honda Motor. Dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa poin penting terkait praktik perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT di lingkungan kerja saya, yaitu PT Astra Honda Motor. Saya akan melalui dari definisi PKWT, perbedaan dengan PKWTT, syarat-syarat hukumnya, contoh dokumen kontrak, hingga analisis etika dan praktiknya di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat terutama bagi rekan-rekan yang ingin memahami hak-hak ketenaga kerjaan di dunia industri modern. PKWT adalah singkatan dari perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu jenis perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja yang berlaku dalam jangka waktu tertentu atau sampai pekerjaan selesai. Berbeda dengan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang bersifat permanen dan biasanya digunakan untuk karyawan tetap. Perbedaan mendasar antara kedua terletak pada durasi dan status hukum. Dalam hukum PKWT, yang pertama ada jangka waktu yang dibatasi maksimal 5 tahun. Yang kedua, tidak ada pesangon saat kontrak selesai kecuali jika diputus sepihak. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk pekerja musiman, proyek, atau percobaan. Sementara dalam PKWTT, yang pertama berlaku tanpa batas waktu. Yang kedua, pekerja berhak atas pesangon jika di PHK. Yang ketiga, digunakan untuk posisi yang bersifat permanen dan terus-menerus. Jadi sangat penting bagi kita sebagai pekerja untuk memahami posisi hukum kita, apakah sedang berada dalam PKWT atau PKWTT. Untuk dapat berlaku sah secara hukum, suatu PKWT harus memenuhi dua jenis syarat, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan siapa yang membuat perjanjian. Misalnya, kedua pihak harus cakap hukum, tidak boleh dan ada unsur paksaan. Usia pekerja minimal 18 tahun. Pihak perusahaan berbentuk badan hukum. Sedangkan syarat objektif berkaitan dengan isi perjanjiannya. Beberapa ketentuan adalah jenis pekerjaan harus bersifat sementara atau tidak tetap. Harus disebutkan jangka waktu dan jelas. Tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat permanen seperti admin tetap, operator harian, atau staf logistik. Apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bisa dinyatakan tidak sah ataupun berubah status menjadi PKWTT secara hukum. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang menurut unsur adanya pekerjaan, perintah, dan upah. Jadi, meskipun PKWT bersifat sementara, hubungan kerja tetap berlaku penuh selama masa kontrak. Dalam konteks etika bisnis, penting untuk membedakan perlakuan secara drastis antara pekerja PKWT dan PKWTT. Misalnya dari sisi jam kerja, perlindungan keselamatan, hingga akses jaminan sosial seperti BPJS. Jadi meskipun kontraknya terbatas, tanggung jawab perusahaan tetap penuh terhadap pekerja selama masa kontraknya berjalan. Berikut ini adalah contoh nyata dokumen PKWT yang pernah saya terima saat bekerja di PT Astra Honda Motor. Dokumen ini juga ditandatangani oleh HRD dan pekerja sebagai bentuk persetujuan bersama. Ini adalah bukti penting dan wajib dimiliki oleh setiap pekerja yang terkait PKWT. Jika tidak ada, maka pekerja bisa dirugikan di kemudian hari. Sekarang kita masuk ke bagian analisis. Apakah praktik PKWT di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis? Sayangnya belum sepenuhnya. Banyak perusahaan menggunakan PKWT sebagai cara untuk menghindari kewajiban memberikan pesangon atau mengangkat karyawan tetap.
Dari sisi keadilan, banyak pekerja tidak diberikan kejelasan mengenai durasi kontrak dan bahkan tidak diberikan salinan dokumen. Dari sisi transparansi, proses rekrutmen sering tidak terbuka. Banyak pekerja yang hanya menerima kontrak lisan atau surat penugasan sementara. Dari sisi tanggung jawab, tidak semua perusahaan mendaftarkan pekerja PKWT ke BPJS. Oleh karena itu, menurut saya perlu pengetatan pengawasan oleh Kemenker, pendidikan hukum kerja bagi pekerja, etika bisnis yang ditegakkan oleh manajemen perusahaan. Berikut ini adalah dokumen dan bukti pendukung yang saya lampirkan dalam presentasi ini. Semua dokumen ini menunjukkan bahwa meskipun berstatus kontrak PKWT, saya tetap menerima hak-hak yang seharusnya. Namun saya juga tahu bahwa tidak semua teman kerja saya menerima perlakuan yang sama. Inilah pentingnya edukasi dan regulasi yang ketat. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa PKWT adalah instrumen yang sah menurut hukum, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab etika bisnis. Saya menyarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan pengguna PKWT. Perusahaan wajib transparan dalam perekrutan dan dokumentasi. Pekerja harus aktif memahami hak-haknya dan meminta dokumen tertulis. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.